Dr. Lee Darmawan bukanlah dokter biasa. Ia mendapatkan julukan dokter gila karena perjalanan hidupnya mendirikan rumah sakit apung. Dr. Lee bersama sejumlah dokter muda sudah berkeliling wilayah timur Indonesia untuk mengobati, bahkan mengoperasi pasien di atas lautan. Lantas, siapa sebenarnya sosok Dr. Lee Darmawan ini? Dr. Lee Agustinus Darmawan lahir di Kota Padang 16 April 1946. Ia tumbuh di keluarga yang berkekurangan dan bukan berasal dari keluarga dokter. Dr. Lee pernah punya pengalaman pahit sewaktu kecil. Adiknya meninggal akibat disentri karena masih sedikit akses kesehatan di Sumatera. Ibunya juga harus berjuang menghidupi Lee dan adik-adiknya setelah sang ayah meninggal. Dari pengalaman inilah, Dr. Lee bercita-cita menjadi seorang dokter. Ia sempat ditertawakan oleh teman-temannya karena cita-citanya dianggap tidak sesuai dengan kondisi perekonomian keluarganya. Namun Dr. Lee tidak menyerah. Ia selalu mencontoh perjuangan keras ibunya yang tak pernah putus asa dalam menghadapi sesuatu. Saat lulus SMA, Lee berkali-kali mendaftar ke fakultas kedokteran yang ada di Pulau Jawa. Namun berkali-kali pula Lee tak pernah diterima. Kesempatan kuliah akhirnya datang saat ia diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Respublika atau UREKA. Sayangnya, Lee tak bisa melanjutkan kuliah karena kampusnya dihancurkan massa setelah situasi politik yang cukup memanas di kala itu. Kejadian ini sama sekali tidak menyurutkan cita-cita Lee menjadi dokter. Ia bekerja serabutan untuk mengumpulkan uang demi berangkat sekolah ke Jerman. Di usia 21 tahun, Lee diterima di Fakultas Kedokteran Free University di Berlin Barat. Untuk membiayai kuliah dan kehidupannya, Lee bekerja sebagai kuli bongkar buat barang dan juga bekerja di panti jompo. Uang hasil kerjanya ini juga Lee gunakan untuk membiayai sekolah adik-adiknya. Kesibukannya ini tak lantas membuat Lee minim prestasi. Lee berhasil mendapat beasiswa. Ia meneruskan pendidikannya selama 10 tahun hingga mendapat gelar PhD di Free University Berlin. Ia berhasil lulus 4 spesialisasi, yaitu ahli bedah umum, ahli bedah toraks, ahli bedah jantung, dan ahli bedah pembuluh darah. Cita-cita masa kecilnya kini sudah tercapai. Memiliki kondisi yang mapan di Jerman tidak membuat Dr. Lee melupakan mimpi awalnya untuk menolong banyak orang dengan profesinya sebagai dokter. Ia selalu ingat pesan ibunya, kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil atau orang miskin. Mungkin mereka membayar kamu berapapun, tetapi diam-diam mereka menangis di rumah karena tidak punya uang untuk membeli beras. Alasan inilah yang membuat dirinya memutuskan untuk mengabdikan diri kepada kemanusiaan. Dr. Lee memboyong anak istrinya pulang ke Indonesia dan memulai karirnya sebagai dokter dari nol. Ia bekerja tanpa pamrih, bahkan tanpa mengharapkan bayaran di lokasi-lokasi terpencil di Indonesia. Di tahun 2009, Lee bersama Lisa Suroso mendirikan Dr. Share, Yayasan Dokter Peduli, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada pelayanan kesehatan medis dan bantuan kemanusiaan. Ia bersama dokter-dokter muda dan relawan berkunjung dari satu daerah ke daerah lain yang berada di lokasi terpencil untuk memeriksa dan mengobati warga setempat yang sakit. Bersama Dr. Share, Dr. Lee mendirikan rumah sakit apung pertama milik swasta di Indonesia pada tahun 2013. Ide ini ia dapatkan saat Dr. Share tengah melakukan pelayanan medis gratis di Langgur, Kei Kecil, Maluku Utara. Dr. Lee tiba-tiba didatangi seorang ibu yang membawa anak perempuannya dalam keadaan usus terjepit. Keduanya telah berlayar selama 3 hari 2 malam. Padahal penanganan seorang dengan usus terjepit harus dioperasi dalam waktu 6-8 jam. Beruntung anak perempuan berusia 9 tahun tersebut berhasil dioperasi dan sembuh. Kejadian ini tidak bisa dilupakan oleh Dr. Lee. Ia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Ia ingin bisa menjangkau lebih banyak orang dengan mendirikan rumah sakit apung. Ide ini sempat dicemooh oleh rekan seprofesinya yang bahkan menyebut Dr. Lee gila.
Bagi temannya, tidak mungkin mendirikan rumah sakit apung karena butuh biaya sangat besar. Tapi Dr. Lee tidak berhenti mewujudkan mimpinya. Ia menjual rumahnya dan membeli kapal pinisi bekas pengangkut semen untuk membangun rumah sakit apung. Dengan rumah sakit inilah, Dr. Lee menjemput bola, alias memberikan pelayanan medis bagi warga di atas sebuah kapal yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Meski terlihat sederhana dengan bahan utama kapal dari kayu, rumah sakit apung ini sudah berhasil membantu ribuan orang di timur Indonesia. Kapal ini bahkan bisa melayani operasi di lambung kapal. Dan yang paling penting, pasien sama sekali tidak dipungut biaya saat berobat di rumah sakit apung ini. Kehidupan yang bermakna adalah hidup yang peduli orang lain. Kata indah dan bijak yang merupakan jalan hidup orang-orang menjadi inspirasi hidup sepanjang masa yang mengabdikan kehidupan mereka untuk orang lain. Tentu kita akan tersontak dengan kenyataan tersebut bahwa ada manusia yang pernah hadir di bumi mendermakan diri untuk kehidupan di sekitar mereka. Ia adalah kisah heroik yang selalu terpatri dalam sejarah kemanusiaan dan akan tetap dikenang sepanjang masa, termasuk Dr. Lee yang luar biasa ini. Dan dalam sejarah orang-orang besar yang pernah hidup, kepedulian adalah semangat hidup, sekaligus memotivasi mereka untuk tetap bertahan dalam tekanan dan getirnya kehidupan yang mereka jalani. Ada kekuatan yang tersembunyi yang membuat mereka bertahan sehingga bisa menularkan pada orang lain di sekitarnya. Tentunya bukan materi yang mendorong para bijak tersebut untuk bersikap dan bertindak demikian, tetapi mereka menjadikan pengabdian pada sesama sebagai jalan hidup mereka. Ada keyakinan yang menumbuhkan sikap dan perilaku mereka. Mereka termotivasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang kemudian kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Ketika ia melihat suatu keadaan tertentu, ketika ia menyaksikan kondisi masyarakat, maka dirinya akan tergerak melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan ini diharapkan dapat memperbaiki atau membantu kondisi di sekitarnya. Sikap peduli adalah sikap keterpanggilan untuk membantu mereka yang lemah, miskin, membantu mengatasi penderitaan dan kesulitan yang dihadapi orang lain. Orang-orang peduli adalah orang-orang yang tidak bisa tinggal diam menyaksikan penderitaan orang lain. Sikap peduli adalah sikap yang terpanggil untuk mengajak dan mengingatkan orang-orang kaya yang selama ini lalai terhadap penderitaan orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Mari kita miliki hidup yang peduli pada orang lain. Kalau Dr. Lee bisa, Anda juga pasti bisa. Sukses pada semua.